Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda. 2025 di Mozaik Indonesia hari ini Anda bisa tonton langsung live di YouTube RRI Manado, di RRI Digital, bahkan juga Anda bisa dengarkan di RRI Pro 1 Manado di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz. Dan di hari ini di studio sudah hadir di Mozaik Indonesia ada Ibu Titin Kristiningsih ya, Kristiningsih SST, SE, SMS juga WhatsApp kami dan juga telepon ya di hari ini di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Baik, di hari ini itu adalah salah satu pendataan lengkap yang dilakukan oleh BPS. Jadi ini satu-satunya pendataan kewilayahan yang dilakukan oleh BPS seluruh Indonesia ya. Jadi data yang dihasilkan oleh Podes ini, kita menyebut singkatnya Podes. 3 tahun sekali gitu ya Bu ya. Jadi di tahun berakhiran 1 itu biasanya menjelang 2 tahun menjelang sensus. Jadi sensus pertanian. Kalau di tahun berakhiran 1 itu menjelang sensus pertanian. Di tahun berakhiran 4 Podes dilaksanakan itu untuk mendukung sensus ekonomi. Jadi seperti tahun 2024 lalu kami lakukan Podes itu untuk mendukung sensus ekonomi tahun 2026. Nah, untuk tahun berakhiran 8 Podes dilaksanakan untuk mendukung sensus penduduk. Pertama mungkin ini sebagian kecil saja mungkin ya. Jadi dari sisi ekonomi gitu kita ada mendata keberadaan industri di desa itu, kemudian aktivitas industri ada atau tidak, seperti itu contohnya. Kemudian dari sisi sosial di situ kami juga mendata bermacam-macam ya, seperti atau bagaimana atau seperti apa dari BPS sendiri? Baik, jadi pengumpulan data Podes ini kami lakukan secara wawancara langsung kepada narasumber. Jadi narasumber itu bisa dari desa, bisa dari kecamatan, bisa dari pemerintah kabupaten kota begitu. Jadi kami melakukan pelatihan kepada petugas-petugas kami dan kami ini yang sudah di data gitu atau diukur gitu. Jadi pendataan terakhir itu kami lakukan di tahun 2024. 2025 ini kami akan lakukan di bulan Juni nanti gitu ya. Jadi untuk tahun 2024 kami data seluruh desa, kelurahan, 84.000, lebih dari 84.000 wilayah administrasi setingkat desa. Kemudian 7.200-an kecamatan dan 514 kabupaten kota kami datangi semua. Waduh, gitu. Yang pasti sudah bekerja keras dari tahun 2024 pun sudah didata gitu ya. Yang pastinya kalau bisa melihat gitu ya sekarang ini sejauh mana sih Bu peran BPS gitu ya dalam proses pendataan potensi desa yang ada di Sulawesi Utara? Bagaimana sekarang perannya ini spesifiknya bagaimana? Tentang saluran irigasinya, bagaimana tentang pembuangan sampahnya, kayak gitu, pengelolaan sampahnya seperti apa, terus kebiasaan membuang Podes ini. Nah, dari seluruh data itu kita akan menghasilkan 2 indeks, namanya indeks desa dan indeks kesulitan geografis. Nah, indeks desa ini sebagai pengukur perkembangan yang berstatus desa saja. Seperti yang saya sebutkan tadi, hanya 1.505 saja yang kita hitung ID dan IKG-nya begitu. Oke, baik. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar di sore hari ini yang ingin bertanya gitu ya seputar topik kita di hari ini mengukur potensi desa dari pendataan ini, tentunya seperti apa yang biasanya dikumpulkan dalam pendataan potensi desa secara rinci gitu ya, yang tentunya yang masyarakat umum pun tahu gitu ya tugas dari BPS ini. Datanya itu seperti apa yang dikumpulkan? Oke, yang kami kumpulkan seperti yang sudah ini tadi ya, sempat disentil sedikit ya. Ya, jadi pertama adalah keterangan umum desa. Di sini kami tanyakan status administrasi pemerintahan, keberadaan kantor desa kelurahannya itu bagaimana, topografi wilayahnya seperti bagaimana, lokasi di perikanan misalnya seperti itu ya. Gitu. Untuk yang di tebing berarti tebing atau mungkin di daerah dataran tinggi mungkin dia lebih berpotensi terkena
bencana alam seperti Oke. longsor misalnya, itu kan bisa ditelaah ya dari Oke. data-data seperti itu. Ini ada contoh nggak Bu dari Ya, penghasil data dan menunjukkan bagaimana kondisi di desa itu Iya. supaya menjadi masukan untuk pemerintah gitu. Lebih syukur lagi kalau pemerintah pusat gitu kan. Oke. Dan memang ini disampaikan ke pemerintah pusat sih. Tapi kalau di Sulawesi Utara sendiri ada nggak sih desa percontohan yang sudah didata oleh BPS sendiri gitu ya, yang tentunya ini sudah diukur. Desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Nah, berarti yang paling oke yang desa mandiri. Nah, di Sulawesi Utara ini baru ada 7 desa yang levelnya sudah mandiri, desa mandiri. Oke, Kayak yang bisa mandiri. Salah satunya kalau boleh tahu? Nah, kalau salah satunya mungkin bisa main ke BPS nanti, tapi Oke. lokasinya ada 5 desa di Kota Mobagu, ada 2 desa di Kabupaten Minahasa Utara. Oke, itu tadi yang masuk di level Desa mandiri. desa mandiri gitu jadi- ya. Oke, tapi ada nggak sih di Sulawesi Utara ini yang levelnya tuh masih butuh bantuan, lebih maju lagi apa nih? Positifnya dari yang didapat dari data BPS ini, biasanya langsung ditindak oleh pemerintah atau bagaimana? Mungkin ini bisa jadi masukan ya untuk pemerintah yang mungkin dinas atau kementerian yang terkait dengan pembangunan desa kayak gitu ya, bahwa mungkin lebih bisa fokus ke desa-desa yang sangat tertinggal atau desa yang tertinggal kayak gitu. Jadi ada RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, benar, terima kasih Anda tetap bersama kami di hari ini di RRI Pro 1 Manado di Moza Indonesia, dan tentunya masih bersama dengan narasumber. Dan baik Ibu Titin gitu ya, masih topik yang sama, mengukur potensi desa dari pendataan gitu ya. Kalau boleh tahu, apakah semua desa di Sulawesi Utara ini tuh sudah memiliki data potensi desa yang lengkap Bu? Kalau misalkan ada yang belum lengkap, biasanya kendalanya tuh apa? akhirnya diukurnya itu ya hasilnya indeksnya seperti tadi yang saya sampaikan kayak gitu, indeksnya masih rendah kayak gitu. Terus kalau kesulitan mengakses layanan dasar, ataupun perekonomian. Layanan dasar itu tadi contohnya seperti pendidikan, kesehatan. Ya. Jadi dia makin sulit kayak gitu. Gitu untuk mengakses hal-hal yang memang sebenarnya itu sudah menjadi standar minimal untuk kita yang di kota misalnya kayak gitu ya. Itu kendalanya memang ada gitu ya. Tapi biasanya dari pengalaman gitu ya BPS, kalau ada kendala itu biasanya apa yang akan dilakukan kalau dari BPS sendiri? Kalau terkait potensi desa sih kami tidak tentang paling kendala di lapangan aja ya. Kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan gitu tuh. Moza Indonesia. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, baik. Ini Bapak siapa di mana ini, Pak? David. Ini suaranya putus-putus ya, Pak ya? Bisa Itonan dengan Bapak siapa, maaf? David. David. Itu secara Pak David boleh dicari posisi yang bagus gitu ya, atau mungkin secara lengkapnya di WA saja Bapak, karena ini terputus-putus nih suaranya. Ya, halo, ya, silakan Pak. Dan putus gitu ya. Kalaupun kita paksakan juga kita nggak ngerti juga nanti pertanyaannya gitu ya Bu ya. Dan yang pasti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami pendengar di 082195835080. Dan mungkin untuk Anda hari ini yang ingin mencoba melalui line telepon, mungkin hari ini juga signalnya bagus gitu ya di Kota Manado dan sekitarnya, Anda bisa bergabung saja di 082195835080 dengan baik gitu. Ada beberapa desa yang seperti itu. Jadi akhirnya kualitas data itu tidak optimal. Nah, mungkin dari sisi pengelolaan data si pengelola data di desa ya itu mungkin kemampuannya terbatas, jadi akhirnya butuh peningkatan gitu. Nah,
eh, Badan Pusat Statistik itu juga sudah menjalankan ya, sudah informasi di desa itu sudah tersedia gitu. Jadi desa sudah bisa menyusun, mungkin kalau belum sampai tahap membuat buku ya, buku data gitu. Apa mungkin karena belum ada tata kelola data yang baik, jadi akhirnya mungkin konsep saat ini bisa berbeda dengan konsep yang di tahun mendatang. Itu kan akhirnya datanya jadi series. Kalau ini kan datanya bukan cuma data jumlah aparat desa itu, tapi tentang desa ya, tentang desa itu, bahkan tentang konflik yang terjadi di masyarakat pun kami catat. Apakah pernah terjadi konflik di dalam masyarakat? Itu kan berarti perlu peran si masyarakat juga gitu untuk menciptakan keamanan, karena kondisi keamanan itu pastinya juga, kalaupun ada investor ya misalnya desa itu berpotensi dan tapi tingkat keamanannya dan itu akhirnya kami sampaikan dalam bentuk publikasi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang terbiasa atau ingin mengakses hasil potensi desa tahun 2024 bisa mengakses web sulut.bps.go.id. Di situ Bapak Ibu bisa melihat hasil pendataan kami seperti apa, dan itu mungkin pastinya bisa mencoba kembali ya di hari ini di 0821 95835080 ya. Yang pastinya untuk Pak David tadi juga ya kita undang nih SMS Pak, yang pastinya biar jelas juga pertanyaannya di hari ini ya. Selagi masih ada waktu, karena di program ini hanya sampai di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Atau bisa ditambahkan lagi Bu tentang pertanyaan Arif tadi Bu. Oke. Bisa ditambahkan lagi tentang ini ya, pertanyaan Pak Arif tadi ya. Jadi potensi desa ini menjadi sumber data untuk perencanaan dan pembangunan nasional. Makanya tadi dari beberapa data yang dihasilkan tuh kita bisa hitung indeks desa, indeks kesulitan geografis juga. Data IKG ini menjadi, kalau tahun-tahun sebelumnya ya, ini menjadi alokator dana desa gitu. Jadi kan desa-desa itu kan setiap tahun mendapat dana desa ya. Nah, salah satu penyusun untuk supaya desa itu dapat wilayah juga menyediakan data bagi keperluan pemutakhiran desa seperti kota desa, pesisir, non pesisir dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah statistik potensi desa. Data potensi desa ini juga menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal. Desa tertinggal seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, masih ada di Sulawesi Utara. Juga identifikasi desa, melakukan wawancara ya kepada narasumber, kemudian melakukan perekapan untuk beberapa data yang belum tersedia. Kemudian di situ akan diverifikasi oleh kepala ya aparat di desa ya. Aparat di desa kan berarti bisa kepala desa, bisa mungkin apa ya, sekdes ya, kalau di desa bisa sekdes kayak gitu. Terus kalau di level kecamatan ya berarti oleh camatnya. Kalau di level kabupaten kota ya mungkin bupati atau wali kotanya. Dia harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum data itu kembali ke BPS. Oke, baik. Yang pasti sekarang nih ada yang sudah bertanya melalui WhatsApp gitu ya. Sudah sejauh mana nih koordinasi antara BPSS berbicara potensi desa, karena di desa itu sumber utama pembangunan ekonomi lokal. Ke seluruh kecamatan dan ke seluruh kantor kabupaten kota. Nah, mungkin tadi akhirnya dikaitkan dengan pertanian kayak gitu ya. Jadi kalau BPS itu seperti tadi saya sampaikan hanya memotret. Jadi akhirnya Bepang ya kayak gitu. Bepang. Nah, itu menjadi keunggulan wilayah itu, keunggulan si desa itu. Nah, itu kan menjadi potensi desa untuk dikembangkan lebih oleh pihak-pihak terkait BPS Sulut tadi. Oke, semuanya ada di situ gitu ya untuk informasi-informasinya gitu ya Bu ya. Oke, baik, di sini ada lagi pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Apakah grafis ini menjadi salah satu tolak ukur untuk penyaluran dana desa? Tapi
mungkin diingatkan bahwa bukan BPS yang menyalurkan dana desa ya, tapi BPS hanya memberikan. Dan ada yang bertanya langsung di line telepon, persilahkan ya di 082195835080, atau juga Anda bisa bertanya melalui live YouTube kami di RRI Manado di sore hari ini ya. Dan baik, masih di Mozaik Indonesia dengan topik kita mengukur potensi desa dari pendataan. Tetap bersama kami, saat lagi kami akan kembali. Dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Yang hasilnya dari tahun 2024 yang lalu. Kalau boleh tahu, apa saja nih? Jadi banyak sekali ya sebenarnya potensi daerah yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan berdasarkan data PODES. Nah, data PODES terakhir kan 2024 ya Bu Yelin ya. Jadi yang pertama, contohnya nih, membuka peluang apa-apa saja yang akan dikembangkan. Contohnya jadi ada 97,7% desa yang menggunakan sarana transportasi darat atau darat dan air gitu. Jadi ada desa yang menggunakan yang punya potensi ini ya, industri misalnya, itu akses untuk penjualannya kan pasti lebih mudah dengan ada. Uh, 9% desa itu yang memiliki produk unggulan yang diekspor. Jadi ini kan sudah sesuatu yang luar biasa ya. Jadi, nah ini memang tersebar di beberapa kabupaten kota sih, nggak ngumpul di satu kabupaten kota saja gitu. Nah di sini kan kalau ekonomi terbuka ya, ini kan kita bisa langsung jualan keluar, itu kan berarti artinya dari luar kan membeli dengan lebih tinggi kayak gitu ya, dan akhirnya pendapatan masyarakat di desa itu akan meningkat. Terus kalau pendapatan meningkat, dengarkan di Sonora hari ini, apa sih sebenarnya manfaat dari pendataan potensi desa ini? Ya itu seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ini utamanya adalah untuk perencanaan dan pembangunan desa-desa yang masih memiliki kesulitan geografis itu. Bagaimana supaya mereka terangkat supaya dari level itu gitu. Dan yang pasti BPS ini adalah perpanjangan tangan gitu ya. Selanjutnya itu ya tugasnya pemerintah gitu ya, Ibu Titin ya. Ibu Titin, kalau boleh tahu gitu ya, dari data yang didapat ini gitu ya, apa saja nih yang sampai sekarang gitu ya, di Sulawesi Utara sendiri gitu. Kami menanyakan hal yang sama, berapa desa yang sarana transport jalan daratnya sudah aspal kayak gitu kan pasti meningkat, dan akhirnya kan contohnya tadi ternyata sudah hampir 100% desa dan kelurahan di Sulawesi Utara itu yang sudah beraspal kayak gitu. Itu kan pasti peningkatan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian
ada 81% desa yang memiliki badan usaha milik desa. Itu kan pasti bukan langsung ya, atau menyalurkan yaitu tadi dana desa juga kayak gitu kan. Akhirnya digunakan dengan baik oleh pemerintah di level desa atau kelurahan untuk membangun desanya kayak gitu. Terus ada juga desa yang awalnya mungkin penghasilan utamanya mungkin dari pertanian itu mungkin hanya sedikit desa ya mungkin di sini. Nah, sampai akhirnya di tahun 2024 itu ada hampir 73% desa tuh penghasilan utamanya dari pertanian kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau mau dianalisis lebih lanjut, kalau ada 73% desa yang mata pencaharian utama penduduknya itu pertanian, berarti kalau namanya pertanian kan perlu air. Iya, betul. Jadi akhirnya kalau perlu air kan biasanya perlu sistem irigasi kayak gitu ya Bu Yelin. Jadi itu bisa menjadi dasar untuk kebijakan pemerintah untuk misalnya menyediakan irigasi, menyediakan bendungan, dan akhirnya kan sekarang kita tahun ini atau yang kemarin gitu. Oh, untuk data benar atau tidaknya ya. Jadi kalau kami sih sudah mempercayai data itu memang benar di lapangan karena sudah melakukan proses verifikasi ya. Verifikasi kan tidak hanya dari petugas sendiri, tidak hanya dari dan bupati kan. Gitu. Baik. Jadi data yang dibuat oleh BPS ini sudah valid ya. Iya. Yang pastinya untuk Anda hari ini ada yang bertanya di 08219583 Dan kota. Jadi kalau unsur masyarakat itu ya lebih ke bagaimana pola hidup mereka gitu, contohnya. Pola hidup mereka. Jadi contohnya tentang kalau ada gangguan keamanan itu pasti menjadi pengurang di dalam indeks-indeks yang dihasilkan tadi begitu. Jadi ya sebisa mungkin sebagai masyarakat ya berperan, bekerja samalah dengan aparat dalam bukan aparat ya, dengan pemerintahan desa ya dalam menghasilkan, dalam mewujudkan ya desa yang aman nyaman untuk ditinggali untuk semua masyarakat begitu sih. Baik. Jadi peran masyarakat ini juga sangat penting sekali membantu dalam pendataan ini juga gitu ya. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ibu Aliyah di Peneleng. Izin Bu narasumber, adakah BPS berwenang mengawasi penggunaan dana desa agar memberikan data-data gitu ya yang lengkap. Yang pasti terima kasih Bu Aliyah di Peneleng hari ini yang sudah bergabung. Ada lagi yang bertanya hari ini atau tidak ada? Baik. Yang pastinya sekarang di sesi terakhir ini gitu ya, sebelum kita tutup Mozaik Indonesia, kita ingin tahu nih Bu, apa sih harapan dari BPS sendiri terhadap pemerintah desa atau bahkan daerah gitu ya dalam pemanfaatan data potensi desa ini ke depannya Bu, seperti apa? Closing statementnya silakan. Jadi data itu kan kita himpun, bukan tiba-tiba ada gitu ya. Jadi data itu membutuhkan peran serta dari seperti yang saya sampaikan tadi, dari masyarakat, dan sampai akhirnya diakumulasi dalam level desa gitu. Nanti level desa diakumulasi dalam level kecamatan diakumulasi dalam tepat, berikan data yang benar, data yang sejujurnya, dan karena kita sesuai arahan dari Astacita dari Pak Presiden, kita membangun dari desa, dari level terkecil, itu untuk kemajuan desa. Nah, karena kenapa? Karena kalau desa maju, itu pasti desa jadi berdaya. Kalau desa berdaya, itu pasti masyarakatnya akan sejahtera. Jadi kembali lagi ke masyarakat itu saja sih Bu ya. Yang pastinya bekerja sama gitu ya, apalagi masyarakat, pemerintah, dan juga BPS gitu ya. Baik, yang pasti Ibu Titin terima kasih ya. Hari ini sudah hadir di Mozaik Indonesia, dan tentunya terima kasih informasi yang sudah dibagikan untuk sore hari ini. Tentunya masih banyak lagi sebenarnya yang ingin ditanya, tapi waktulah yang tidak memungkinkan. Tapi siapa tahu di Mozaik Indonesia selanjutnya bisa hadir lagi memberikan informasi terupdate lagi gitu ya, kepada kalau masyarakat. belum Puang dengar Anda berita Magota Korwil 5 Manado Gorontalo Tahunata Laut saat lagi di ruang dengar Anda ditetap bersama kami RRI Pro 1 Manado. Saya Lin Solviani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Bersatu